qu'on pense savoir tout fait, tout dit, qu'on réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael Kondario Sinaga dari Universitas Microskill, Fakultas Informatika, Prodi Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas kelompok kami. Saya Rafael Kondario Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian e-commerce, m-commerce, dan e-business. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian, mitra bisnis, pelayanan nasabah, dan lowongan kerja. Sedangkan m-commerce adalah mobile e-commerce, bagian dari e-commerce yang merujuk secara khusus pada transaksi yang dilakukan menggunakan perangkat seluler. Sedangkan e-business, berdasarkan teori, e-business merupakan suatu kegiatan yang digunakan teknologi ataupun baik internet maupun media sosial sebagai penata media utama dalam menjalankan proses bisnis yang akan dilaksanakan dan dapat menghemat biaya operasional di dalam sebuah lembaga atau organisasi tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan e-commerce, m-commerce, dan e-business. E-commerce dalam praktiknya mirip seperti UKM, namun pengerjaannya dilakukan menggunakan media elektronik. Sedangkan m-commerce merupakan sistem dagang secara online dengan memanfaatkan telepon seluler atau sejenisnya. Transaksinya mengandalkan jaringan internet. Sedangkan e-business merupakan sebuah kegiatan bisnis yang menggunakan sistem jualan online. Di dalam transaksinya terjadi sebuah jual beli dengan jalinan pelanggan ataupun bentuk kerjasama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu pemilihan sistem informasi. Nah, Lazada adalah salah satu marketplace atau tempat jual beli berbasis digital yang besar di Indonesia. Nah, Lazada ini didirikan sejak tanggal 27 Maret 2012 hingga saat ini, dan sudah berkembang pesat di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Dengan ada Lazada ini, setiap orang dapat dimudahkan oleh transaksi, baik berdampak positif maupun negatif. Contoh dampak positifnya itu kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja, hemat waktu dan tenaga, harga yang kompetitif, variasi produk, promosi dan diskon, serta peluang usaha. Nah, dengan adanya dampak positif, tentu ada dampak negatifnya. Contohnya itu seperti kecanduan dalam berbelanja, penipuan online, produk palsu, ketergantungan pada teknologi, dan dampak lingkungan yang sangat berpengaruh di masyarakat. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada aplikasi fitur Lazada. Nah, fitur Lazada ini ada banyak sekali, saya tidak mampu menjelaskannya semua, saya hanya akan menyebutkan saja, yaitu seperti akun saya, pemesanan, pengiriman, pembayaran, pengembalian produk, dan pengembalian dana, dan masih banyak lagi yang lain yang tidak bisa saya sebutkan karena sangat banyak. Nah teman-teman, kita juga dapat melihat proses bisnis yang ada pada aplikasi Lazada, seperti contoh flowchart yang ada di sebelah saya. Teman-teman dapat bisa melihat di slide. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dalam aplikasi Lazada. Yang pertama, beraneka ragam produk tersedia. Di Lazada, barang yang dijual sangat beraneka macam, mulai dari barang elektronik, peralatan rumah, perlengkapan bayi, mainan, alat musik, dan alat olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, banyak diskon menarik yang dapat ditawarkan. Lazada sangat sering memberikan diskon terhadap produk yang dijualnya.
Diskon yang diberikan pun bervariasi, mulai dari 10% sampai dengan di atas juga 30%. Ketiga, bebas ongkos kirim. Lazada memberikan kebijakan untuk membebaskan ongkos kirim dengan beberapa ketentuan wilayah. Jika Jabodetabek dan pembelian di atas 100.000, maka akan bebas dari biaya ongkos kirim. Lalu jika di luar Jabodetabek dan pembelian di atas 90% akan diberikan pengiriman gratis. Dan yang keempat, COD. Terkadang dalam belanja online terdapat beberapa ketakutan, barang yang tidak sampai dan takut ditipu. Tapi di pelayanan ini, Anda dapat melakukan pembayaran di tempat pada saat Anda menerima barang sehingga terhindar dari penipuan. Dan ada kekurangan dalam aplikasinya. Yang pertama adalah ketergantungan. Pengguna aplikasi yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan. Orang yang terlalu sering menggunakan aplikasi dapat menjadi kurang fokus pada dunia nyata dan mengalami masalah kesehatan mental. Kedua, privasi dan keamanan. Aplikasi dapat mengakses data pribadi Anda seperti lokasi, kontak, dan pesan. Ada resiko data pribadi Anda disalahgunakan jika Anda tidak berhati-hati dalam menggunakan aplikasi. Yang ketiga, keterbatasan. Aplikasi memiliki keterbatasan dalam hal fungsional. Ada banyak hal yang tidak dapat Anda lakukan dengan aplikasi, seperti merasakan tekstur suatu benda atau mencium bau bunga. Yang keempat, biaya. Banyak aplikasi yang berbayar atau memiliki fitur premium yang berbayar. Anda perlu mengeluarkan uang untuk menggunakan aplikasi tersebut. Itu saja kekurangan dan kelebihan dalam aplikasi Lazada. Kesimpulan yang dapat diambil di sini adalah aplikasi memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Penggunaan aplikasi yang bijak dan bertanggung jawab dapat memberikan banyak manfaat bagi Anda. Namun Anda perlu berhati-hati terhadap resiko yang terkait dengan penggunaan aplikasi. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Identifikasi media atau perangkat akses terkait aplikasi Lazada. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi internet telah berkembang pesat di Indonesia. Marketplace merupakan salah satu forum berbentuk aplikasi berbasis website dan mobile yang mewadahi para penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Beberapa perangkat akses antara lain, pertama smartphone, kedua tablet, ketiga smart TV, dan kelima web browser. Pengguna dapat mengakses Lazada melalui web browser apapun seperti Chrome, Firefox, Safari, dan Edge. Dan di dalam smart TV, Lazada tersedia beberapa model smart TV tertentu seperti Samsung, LG, dan Android TV. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi ini adalah Lazada dapat diakses melalui berbagai media dan perangkat, sehingga memudahkan pengguna untuk berbelanja online. Pengguna dapat memilih media atau perangkat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas proses otomatisasi aplikasi Lazada. Sebelum kita ke proses otomatisasi yang ada di Lazada, apa sih itu otomatisasi? Otomatisasi adalah penggunaan teknologi dan perangkat lunak untuk menyederhanakan berbagai tugas dan proses dalam e-commerce atau retail online. Ini menghasilkan peningkatan efisiensi, akurasi, dan skalabilitas untuk bisnis e-commerce. Otomatisasi adalah tentang menyederhanakan proses bisnis sehingga dapat fokus pada hal-hal yang terbaik. Proses otomatisasi yang ada di Lazada mencakup berbagai aspek operasional dan fungsional. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memberikan pengalaman terbaik buat pelanggan. Proses otomatisasi yang ada di Lazada sebagai berikut. Pertama, pengelolaan inventaris. Sistem pemantauan stok barang dilakukan secara real time dengan menggunakan sensor dan perangkat IoT yang melacak jumlah barang yang tersedia di gudang. Kedua, proses pemesanan. Penerimaan pesanan yang otomatis setelah pelanggan menempatkan pesanan. Sistem akan secara otomatis memproses pemesanan tersebut dan memeriksa ketersediaan barang di inventaris. Ketiga,
pengiriman, dan logistik. Penjadwalan pengiriman logistik menentukan rute pengiriman terbaik berdasarkan lokasi pelanggan, ketersediaan kurir, dan prioritas pengiriman. Dan keempat, layanan pelanggan. Lazada menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum pelanggan, memberikan bantuan dasar, dan menyelesaikan masalah sederhana tanpa intervensi manusia. Dan yang kelima, pengelolaan produk. Lazada ini juga menggunakan sistem otomatis untuk memperbarui deskripsi produk berdasarkan data terbaru seperti ulasan pelanggan, perubahan spesifikasi produk, dan tren pasar. Dan terakhir, feedback. Lazada menggunakan sistem secara otomatis untuk menindaklanjuti feedback pelanggan dan untuk meningkatkan layanan produk berdasarkan analisis feedback yang diterima. Baiklah, saya akan membahas rekomendasi perbaikan atau inovasi untuk kekurangan yang ada di aplikasi Lazada. Lazada ini merupakan salah satu platform belanja online yang ada di Indonesia. Namun, Lazada masih tertinggal dibanding dua raksasa e-commerce lainnya seperti Shopee dan Tokopedia. Alasan kenapa Lazada masih di bawah e-commerce saingannya tersebut yaitu banyaknya produk yang memiliki harga tidak sesuai dengan harga yang ditampilkan ketika memilih jenis atau tipe produk. Harga barang berubah dan berbeda dengan harga yang ditampilkan sebelumnya. Banyaknya penjual nakal yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi, dan lamanya memperbaiki bug yang dilaporkan oleh pengguna. Jika Lazada tidak ingin tertinggal, Lazada harus lebih cepat mengatasi masalah yang ada di dalam aplikasinya agar bisa bersaing. Karena pesaing-pesaing Lazada akan semakin maju dan akan semakin berkembang dengan seiringnya waktu. Berikut ada cara agar Lazada semakin berkembang. Pertama, Lazada dapat meningkatkan penjualan dengan mengadakan festival belanja yang lebih besar dan lebih sering, dengan mengadakan banyak flash sale dengan diskon besar untuk menarik banyak pengguna. Personal Lazada dapat mewujudkan beberapa kebutuhan fungsionalitas pengguna seperti penambahan layanan pembelian tanpa harus mendaftar atau memiliki akun, layanan coba dulu baru bayar, dan fitur batal pesan. Kemudian, Lazada mungkin bisa menyediakan mode gelap untuk kenyamanan visual pengguna, terutama saat digunakan dalam kondisi cahaya cerah atau rendah. Meningkatkan keamanan transaksi dengan menggunakan end-to-end dan autentikasi dua faktor, dan meningkatkan opsi pengiriman yang lebih cepat dengan biaya tambahan, terutama untuk produk-produk tertentu yang diinginkan segera oleh pengguna. Dan yang terakhir, membuat aplikasi mudah dipahami dan bisa dijalankan di smartphone yang bisa dibilang kurang kualitasnya, agar pengguna dapat dengan nyaman berbelanja dan tidak terganggu. Jadi, jika ingin berada di level Shopee atau Lazada atau pesaing lainnya, Lazada harus cepat memperbaiki dan meningkatkan kualitas aplikasi mereka agar selalu mendapat pelanggan, dan harus selalu konsisten dalam mengupdate aplikasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.